Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu melimpahkan kebaikan dan kemurahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa cukup itu datang dari hati. Selama hati kita tidak pernah merasa cukup, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Ada satu kebiasaan yang terjadi di mana orang berusaha untuk mendapatkan uang terlebih dulu, lalu kemudian mengupayakan untuk mengembalikan. Sebagai contoh, orang yang baru diterima menjadi pegawai negeri sipil, menggadaikan SK PNS-nya untuk mendapatkan uang pinjaman dari bank. Atau orang yang baru diterima bekerja di sebuah perusahaan, menggadaikan surat kontrak kerjanya atau apapun miliknya untuk mendapatkan pinjaman. Begitu juga orang-orang yang baru saja mendapatkan orderan untuk mengerjakan suatu proyek, dengan segera mengajukan pinjaman untuk memenuhi keinginannya. Pekerjaan yang sudah didapat dan seharusnya disyukuri, di kemudian hari malah menjadi tidak disyukuri dan dianggap sebagai beban akibat dari beban hutang yang menjerat. Kita semua perlu belajar untuk mencukupkan diri supaya tidak tergoda untuk berhutang atau meminjam demi memenuhi berbagai keinginan hati kita atau untuk menyaingi orang lain yang ada di sekeliling kita. Dalam Filipi 4 ayat 11 ini tertulis, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Terjemahan lain dari ayat ini berbunyi demikian, Aku mengemukakan ini bukan karena aku berkekurangan, sebab aku sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Penekanan dari ayat ini adalah agar kita belajar merasa puas, dan dengan demikian selaras dengan itu, kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan memaksakan diri sehingga menggadaikan hari depan. Ada banyak orang berpendapat, kalau tidak berhutang, maka tidak akan bisa memiliki. Pendapat ini tidak tepat. Mengapa harus memiliki kalau kita belum sanggup? Dan mengapa harus berhutang kalau kita pun pada hakikatnya tidak memilikinya? Sebenarnya banyak orang yang pada dasarnya tidak berkekurangan. Dari segi pekerjaan, punya pekerjaan yang baik. Dari segi penghasilan, punya gaji yang cukup. Tapi setiap hari selalu saja mengeluh dan merasa kurang karena beban hutang yang menumpuk dan ada begitu banyaknya keinginan. Mari kita belajar untuk merasa puas dengan apa yang ada. Belajarlah untuk mencukupkan diri. Syukuri pekerjaan kita, dan jangan mengambil sesuatu yang seharusnya kita terima di depan, hanya demi untuk memenuhi keinginan kita di masa kini. Andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau kita punya keinginan ataupun kebutuhan, sampaikan itu kepada Tuhan, dan naikkanlah permohonan itu dengan ucapan syukur. Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya bagi kita, asalkan kita sabar dan setia dalam mengandalkannya. Saudara dikasihi Tuhan, mari mulailah adakan perubahan. Kalau kita ingin terlepas dari beban, salah satu yang perlu kita lakukan adalah belajar mencukupkan diri.
belajar merasa puas dengan apa yang ada. Tidak perlu gengsi-gengsian, rendahkan diri kita dan hati kita. Kebahagiaan bukanlah karena berapa banyak yang kita miliki, tapi karena hati yang bersyukur dan puas dalam setiap keadaan. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersyukurlah untuk setiap berkat-Nya. Tuhan itu baik, sungguh sangat baik, dan Tuhan akan selalu baik buat kita. Di dalam Tuhan kita merasa cukup, di dalam Tuhan kita merasa puas. Jangan khawatir dengan apapun juga, serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk belajar mencukupkan diri, belajar merasa puas dengan apa yang ada. Ampuni kami Tuhan yang seringkali tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Kami selalu ingin memiliki yang lebih, dan kami membebani diri kami sendiri dengan berbagai masalah yang kami buat. Tolong kami Tuhan untuk setia mengandalkan Tuhan, menantikan waktu yang terbaik dari Tuhan, sabar dan setia selalu dalam menantikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk mengerti apa yang terbaik yang harus kami lakukan. Dan biarlah semua yang kami kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, ada sukacita, berkat kekuatan yang dari Tuhan. Damai sejahtera-Mu selalu melimpah dalam hati kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi setia mengandalkan Tuhan dan merasa cukup dan puas di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.